Satu bulan setelah Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang membagi wilayah kerajaan Mataram menjadi dua, Pangeran Mangkubumi mengukuhkan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau lenggah Sinewoko atau naik tahta sebagai raja pertama Kasultanan Ngayogyakarta dengan gelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Ngabdul Rahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Momentum ini terjadi pada Kamis Pon 29 Jumadil Awal 1680 atau 13 Maret 1755. Era baru Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Mataram pun dimulai. Pada 9 Oktober 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono I mulai babat alas untuk membangun kompleks keraton baru di atas Pesanggerahan Garjitowati yang berada di kawasan hutan Beringan. Di tempat itu terdapat sumber mata air yang membentuk umbul Pacetoan. Pesanggerahan Garjitowati diyakini merupakan salah satu pesanggerahan sejak era Amangkurat bertahta di Keraton Pleret. Sembari menunggu pembangunan keraton baru selesai, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya tinggal sementara waktu di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang kini masuk wilayah Kapanewon Gamping Sleman. Ambar Ketawang sendiri bukanlah wilayah kosong. Sumber-sumber Belanda menyebutnya dengan istilah Keraton Ambar Ketawang. Disebut keraton karena memang memiliki sejumlah bangunan yang dikelilingi tembok benteng. Sisa-sisa jejak arkeologisnya masih bisa ditemui. Jadi menurut sumber VOC, Keraton Pasanggerahan itu menyatakan bahwa di wilayah itu ada 10 gunung kecil atau bukit yang terdiri dari pegunungan Gamping. Nah, yang paling tinggi yang kemudian disebut sebagai Gunung Ambar Tawang itu. Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, wilayah itu memang sudah ada pada masa Mataram. Jadi wilayahnya namanya Pesanggerahan Ambar Ketawang yang fungsinya itu sebagai tempat transit bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau mengembara. Nah, di situ berarti di wilayah di wilayah Bumi Mataram itu sebelum didirikan Kesultanan Yogyakarta ada dua pesanggerahan. Yang pertama adalah Pesanggerahan Ambar Ketawang, yang kedua adalah Pesanggerahan Garjitowati yang kemudian ditetapkan oleh Mangkubumi sebagai Keraton Yogyakarta. Seorang penjelajah Jerman Franz Wilhelm Junghun yang mengunjungi petilasan Keraton Ambar Ketawang tahun 1836 atau 80 tahun setelah ditinggalkan Sri Sultan Hamengkubuwono I menuliskan catatan bahwa di sebelah kompleks pesanggerahan terdapat pegunungan kapur tinggi menjulang sekitar 50 meter. Dari atas pegunungan di sisi timur terlihat hamparan kebun kelapa luas dengan kelok lembah sungai yang indah. Seabad kemudian setelah Pangeran Mangkubumi menempati itu, Junghun, seorang biotonik dari Belanda, berkunjung ke situ dan dia menemukan masih ada bangunan besar di sebelah tenggara bangunan Ambar Ketawang itu. Tetapi kemudian memang pada waktu itu sudah kelihatan kerusakan yang ditimbulkan dari penambangan gamping yang ada di Gunung Gamping Ambar Ketawang itu.
Sri Sultan Hamengkubuwono I selain dikenal sebagai ahli strategi perang, juga mumpuni dalam ilmu tata ruang. Sri Sultan Hamengkubuwono I sendirilah yang merancang tata letak dan arsitektur semua bangunan keraton. Posisi keraton berada di hamparan tanah datar meninggi di apit sungai. Mulai Gajah Wong dan Code di sisi timur, serta Winongo dan Bedok di sebelah barat. Posisi geografi ini laksana keraton berdiri di atas punggung kura-kura atau batok bulus. Kura-kura adalah binatang suci dalam kosmologi Hindu yang memiliki makna spiritual yang mengutamakan keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan alam, serta melambangkan umur panjang dan stabilitas yang dikaitkan dengan keberlanjutan dan kekuatan Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono I merancang detail bangunan keraton mulai dari alun-alun utara, Masjid Gede, Pagelaran, Siti Hinggil, Kompleks Kedaton, Kamandungan, hingga alun-alun kidul. Sri Sultan Hamengkubuwono I juga membangun benteng tinggi yang mengelilingi kompleks keraton, dilengkapi bastion dengan jagang atau parit untuk pertahanan. Akses masuk ke dalam kompleks keraton dihubungkan dengan pintu gerbang menyerupai terowongan yang disebut pelengkung. Mulai pelengkung Tarunasura, Wijilan, pelengkung Jagasura, Taman Sari, pelengkung Nirbaya, Gading, dan pelengkung Madyasura, THR. Sri Sultan Hamengkubuwono I juga membangun Tugu Golong Gilig dan Panggung Kerapia sebagai poros kosmologi mikrokosmos, makrokosmos yang merepresentasi sumbu filosofi Yogyakarta, Manunggaling Kawula lan Gusti, serta Sangkan Paraning Dumati. Tak hanya itu, Sri Sultan Hamengkubuwono I juga membangun istana air atau water castle di kompleks Keraton Ngayogyakarta dinamai Taman Sari. Situs bersejarah ini merupakan taman kerajaan yang memiliki fungsi sebagai tempat peristirahatan, area pertahanan, kebun pangan dan ternak, serta tempat rekreasi sekaligus kontemplasi bagi keluarga kerajaan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat Pesanggerahan Ambar Ketawang ini kan menjadi salah satu puzzle dari rangkaian awal pembangunan Keraton Yogyakarta. Nah, kalau melihat kondisinya yang saat ini, maka diperlukan perhatian yang super serius untuk mengembalikan puzzle ini. Jangan sampai puzzle ini hilang dari proses sejarah pendirian Keraton Yogyakarta. Nah, oleh karena itu kemudian perlu ada kebijakan-kebijakan yang serius, yang kebijakan-kebijakan yang mendasar bagi pemerintah daerah DIY untuk mengembalikan Pesanggerahan Keraton ini, meskipun tidak bisa dikembalikan secara bangunan, tapi mungkin mengembalikan hak milik wilayah yang ada di Pesanggerahan Ketawang untuk dikembalikan lagi menjadi publik, bukan lagi menjadi hak milik pribadi. Setelah keraton selesai dibangun dan dirasa sudah cukup memadai untuk ditempati, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan pengikutnya melakukan boyongan kedaton dari Pesanggerahan Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta. Peristiwanya terjadi pada Kamis Pahing 13 Suro 1682 atau 7 Oktober 1756. Momentum prestisius ini ditandai dengan Candra Senggala Dwi Naga Rasa Tunggal. Momentum prestisius ini ditandai dengan Condro Sengkolo Dwi Nogo Rasa Tunggal. Setelah boyongan, Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta di Istana Kasultanan Yogyakarta. Kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono I juga ditandai dengan visi penyatuan keberagaman kekuatan yang ada di bumi Nusantara. Tercatat ada 3 kesatuan prajurit militer dari kerajaan lain yang turut bergabung berintegrasi dengan Kesatuan Militer Kesultanan Yogyakarta. Pertama adalah
prajurit Nyutro yang merupakan prajurit dari Kerajaan Sumenep, Madura, serta prajurit Daeng dari Kerajaan Goa dan prajurit Bugis dari Kerajaan di Makassar. Keberadaan kesatuan prajurit ini juga mewujud dalam nama-nama toponim kampung di kota Yogyakarta, seperti Daengan, Bugisan, Ketanggungan, Girobrajan, Jogokaryan, Nyutran, dan lain sebagainya. Demikianlah warisan monumental Sri Sultan Hamengkubuwono I lebih banyak bersifat non-sastra, namun lebih pada tata ruang dan arsitektur yang dirancangnya sendiri. Pangeran Mangkubumi beserta keluarga boyong dari Sukowati ke Pesanggerahan Ambar Ketawang. Nah, di situ mulai sekaligus 9 Oktober itu jadi boyong dari Sukowati ke Pesanggerahan Ambar Ketawang, sekaligus dimulai proses pembangunan Keraton Yogyakarta. Jadi tanggal 9 Oktober 1755. Nah, konon nama Ambar Tawang itu juga diambil dari salah satu bukit yang paling tinggi dari dari yang ada di Ambar Ketawang itu. Nah, dari bukit itu konon Pangeran Mangkubumi itu bisa memandang lurus ke timur dan di sana bisa melihat proses pembangunan Keraton Yogyakarta, sehingga Ambar Tawang itu adalah tempat tinggi yang harum baunya. Jadi dari situ bisa melihat proses pembangunan itu. Pesanggerahan Ambar Ketawang merupakan tempat yang bersejarah bagi Yogyakarta dan mempunyai nilai maupun arti penting, karena pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama lenggah berada di Pesanggerahan Ambar Ketawang sebelum membangun Keraton Yogyakarta setelah perjanjian Giyanti di tahun 1755. Tentu pemerintah daerah berharap tidak akan menjadi bagian situs yang hilang, dan untuk itu kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk menjaga situs Pesanggerahan Ambar Ketawang. Dan karena sekarang ini merupakan hak milik, kami berharap dari pemilik bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga, bahkan sangat memungkinkan apabila kemudian diperkenankan oleh pemilik, ini bisa menjadi bagian miliknya pemerintah daerah atau miliknya Kesultanan Ngayogyakarta, karena dengan demikian pesanggerahan itu betul-betul bisa kita jaga dan jangan sampai hilang. Bagaimana kita mencoba melakukan pelestarian dan konservasi terhadap cagar budaya, bagaimana kita juga merevitalisasi berkaitan dengan fungsi konservasi dan edukasi maupun juga pengembangan wisata sejarah. Dengan begitu, situs Ambar Ketawang betul-betul bisa kita jaga bersama-sama. Sri Sultan Hamengkubuwono I wafat pada 24 Maret 1792 dalam usia 75 tahun. Ia memerintah selama 37 tahun. Sultan Hamengkubuwono I dimakamkan di Pajimatan Imogiri. Atas suri tauladan Sri Sultan Hamengkubuwono I dalam perjuangan melawan kolonial, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 3 November 2006. Kepemimpinannya diteruskan putranya Bentoro Raden Mas Sundoro yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sudah selayaknya kita sebagai generasi masa kini terus mengawal keberlanjutan peradaban, merawat kekayaan warisan budaya yang kita miliki, dan turut serta berpartisipasi dalam penguatan kelembagaan Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman, sehingga Jogja betul-betul menjadi daerah istimewa yang memberikan kesejahteraan, ketentraman, keamanan bagi semuanya saja. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terbentuk dari bagian dari peradaban, sehingga kita berharap bahwa peradaban di Yogyakarta tidak menjadi bagian yang kemudian hilang. Cagar budaya bagian dari peradaban yang ada di Yogyakarta.
pemerintah daerah mempunyai kewajiban bagaimana memelihara dan mengembangkan objek kebudayaan, salah satunya berkaitan dengan cagar budaya. Tentu dilakukan aktivitas sadar berkaitan dengan bagaimana kita melindungi cagar budaya yang ada di Yogyakarta, sehingga cagar budaya ini tidak hanya sekedar memiliki nilai penting tetapi bisa menjadi bagian sejarah dan bahkan bagi anak-anak muda nantinya itu menjadi edukasi, di mana edukasi itu akan melengkapi tentang peradaban yang ada di Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta sebagai cikal bakal sekaligus pusat peradaban baru Yogyakarta meninggalkan warisan budaya yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Kesultanan Yogyakarta merupakan living monument yang mewarisi spirit kejayaan Mataram kuno dan Majapahit beradu padan dengan pengaruh peradaban Islam, Eropa, dan juga Cina yang pada gilirannya melahirkan sintesa peradaban yang unik. Persilangan budaya itu mewujud dalam berbagai bentuk, baik tangible maupun intangible, mulai sistem nilai sosial, religiusitas, sistem politik pemerintahan, arsitektural, sastra, seni pertunjukan, tata upacara adat tradisi, busana, tosan aji, hingga kuliner. Salah satu tujuan dari restorasi situs Pesanggerahan Ambar Ketawang adalah juga menambah satu destinasi wisata pendidikan sejarah di Yogyakarta. Kita tahu bahwa Yogyakarta ini merupakan kota pendidikan dan kota pariwisata, sehingga ketika kemudian kita membuka venue-venue baru, tempat-tempat baru yang memiliki nilai kesejarahan, kita berharap industri pariwisata atau iklim kepariwisataan di Jogja ini semakin kuat. Terlebih situs Pesanggerahan Ambar Ketawang menawarkan destinasi wisata sejarah. Memang suatu peristiwa yang lalu itu tidak mudah untuk kemudian mengenalkan pada masa kini lewat anak-anak muda yang sekarang ini mungkin cara berpikirnya berbeda. Tentu tugas ini harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan juga oleh masyarakat sendiri maupun juga penggiat sejarah yang ada di Yogyakarta untuk kemudian bersama-sama memberitahukan tentang bagaimana cagar budaya ini merupakan sesuatu yang istimewa di Yogyakarta, dan Yogyakarta itu menarik karena terdiri dari peradaban, salah satunya berkaitan dengan cagar budaya. Di Panitia Keistimewaan melakukan aktivitas sinau sejarah, di mana di aktivitas sinau sejarah ini kita mencoba mengenalkan, menginformasikan tentang cagar-cagar budaya yang ada di Yogyakarta. Memang cagar budaya di Yogyakarta cukup banyak, tetapi tidak serta-merta semuanya bisa langsung kemudian kita perbaiki. Semoga revitalisasi terhadap cagar budaya akan selalu tetap kita bisa laksanakan setiap tahunnya, sehingga bisa memberikan ilustrasi kepada masyarakat bahwa cagar budaya adalah bagian peradaban di Yogyakarta yang memiliki arti yang sangat penting. Yogyakarta akan dihargai oleh daerah-daerah lain karena Yogyakarta itu menghargai adanya sejarah asal-usul, termasuk di dalamnya adalah cagar budaya yang ada di tempat kita. Kita semua sebagai generasi masa kini dan pengawal keberlanjutan peradaban, seyogyanya terus merawat kekayaan warisan budaya yang dimiliki dengan turut serta memperkuat pelembagaan keraton dan kadipaten sebagai pusat tata nilai budaya menghadapi gelombang tantangan zaman.